Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rizqna al-ikhlasa fil niyati wal qawl wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlasa fil niyati wal qawl wal amal. Bapak kiram, pemirsa Mapel dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar pedoman tentang ilmu pegon, karena banyak request di WA saya, Ustadz, tolong kasih penjelasan tentang pegon, ya begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menjelaskan bahwa pegon itu seperti apa. Nah, di Indonesia ada ilmu pegon ini sudah sangat terkenal sekali, karena pegon ini adalah tulisan bahasa Ajam sebenarnya. Jadi apa yang dimaksud pegon? Pegon adalah tulisan bahasa Ajam. Bahasa Ajam itu ya bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa selain, pokoknya Ajam itu adalah selain bahasa Arab, selain Arab ya. Namun tulisan tadi itu memakai huruf hijaiyah atau huruf Arab. Nah, dan kalau pegon itu tanpa memakai harokat. Ini ada bedanya nanti, ada bedanya dengan imla. Jadi pegon adalah tulisan bahasa Ajam yang ditulis dengan bahasa Arab atau dengan huruf hijaiyah tanpa memakai harokat. Bahasa Ajam itu bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan banyak bahasa, pokoknya bahasa Ajam. Bahasa Ajam adalah bahasa selain bahasa Arab. Nah, sedangkan imla adalah tulisan bahasa Arab, ya, tulisan bahasa Arab dengan huruf Arab, huruf hijaiyah yang memakai harokat. Ya, ada panjang pendeknya sesuai huruf hijaiyah atau sesuai panjang pendeknya sesuai kaidahnya, sesuai tajwidnya. Ini imla. Nah, ini bisa dikombinasi antara pegon dengan imla, ya. Jika orang yang menulis itu atau mu'alif itu memakai harokat. Nah, jadi ada perbedaan antara pegon dengan imla. Saya ulangi ya. Pegon adalah tulisan bahasa Ajam, ya, tulisan bahasa Ajam. Bahasa Ajam itu adalah bahasa selain bahasa Arab, ya, dengan memakai huruf hijaiyah tanpa harokat. Sedangkan imla adalah tulisan bahasa Arab, ya, dengan memakai huruf hijaiyah yang memakai harokat dan sesuai panjang pendeknya, sesuai kaidahnya. Ini namanya imla. Huruf hijaiyah ini mulai huruf alif sampai huruf ya itu ada 28. Jika ditambah dengan huruf hamzah maka ada 29 huruf, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, za, sin, shin, shot, dot, to, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Ini adalah huruf hijaiyah. Mungkin teman-teman sudah hafal huruf hijaiyah ya, tetapi untuk memakai huruf hijaiyah dengan tulisan Ajam ini yang mungkin belum dipahami. Karena
huruf tulisan Ajam atau bahasa Ajam itu berkiblat kepada ABCD ya, pada huruf-huruf Romawi atau huruf-huruf yang lain. Kalau bahasa Indonesia ya berarti ada A, B, C, D sampai Z. Maka huruf hijaiyah ini dikondisikan atau mungkin disamakan dengan huruf-huruf tersebut. Sehingga ketika kita menulis sepeda misalnya, maka kita pakai huruf yang hampir mirip. Contoh misalnya kalau sepeda berarti S, sepeda kita pakai sin. Kemudian P itu kemiripannya huruf hijaiyah adalah fa. Nah, karena ini P, ini fa, ini dalam huruf pegon bisa ditambah titik 3. Ya. Jadi yang fa tadinya titik 1 ditambah 2 titik lagi menjadi P. Ya. Ini contohnya. Jadi kalau sepeda berarti sin, fa ditambah titik 2 ditambah dal, sepeda, begitu maksudnya. Nah, sebenarnya itu saja sebenarnya kaidahnya. Jadi tinggal kita merangkai atau menulis, menggabungkan huruf hijaiyah tersebut ke dalam bahasa Ajam. Cara menggabungkan atau menulis huruf hijaiyah itu sama kaidahnya menggabungkan huruf hijaiyah. Ya. Cara membunyikannya itu ada 5 macam sebenarnya. Yang pertama A, kalau di bahasa Indonesia itu A, I, U, E, O gitu ya. Nah, kalau di pegon E itu dibiarkan saja tanpa harokat. Ya. Kalau A itu biasanya ditambah alif. Nah, jadi kalau A huruf bunyi A itu ditambah alif biasanya. Kemudian I atau E apa sepeda itu ya. Kalau E dengan I mungkin itu ditambah ya. Nah, ditambah ya. Jadi Siti ya misalnya. Maka ada ya-nya. Ya. Jadi sin, ya, tak, ya lagi, Siti gitu. Atau ya bisa jadi seperti itu ya. Kemudian O atau U itu ditambah huruf wawu. Nah, jadi kalau Surabaya misalnya, maka sin wawu, ya, sin wawu. Seperti itu ya. Surabaya. Nah, double AI, AU, AE, ya itu UA itu bisa didouble juga. Jadi ketika ada huruf alif dengan ya atau huruf alif dengan wawu, itu AI, AU, AE dan seterusnya. Lalu bagaimana kita menulisnya? Ya gampang saja, mudah sekali. Tinggal kita menulis apa? Misalnya pasar gitu ya. Maka pasar ini kita kasih padanannya, yaitu kalau P tadi yang sudah saya sebutkan, maka huruf fa. Nah, huruf fa. Ditambah titik 2 lagi menjadi titiknya 3. Kemudian sin sama ro. Jadi pasar. Seperti itu. Nah, kaidahnya supaya menjadi mudah dipelajari, ini adalah persamaan huruf Latin dengan huruf pegon ya. Nah, kita mulai alif. A itu alif. B itu ba. C itu jim ditambah titik 2 lagi menjadi titik 3 ya. Jadi jimnya menjadi titik 3. Nah, jim C itu dipadankan dengan huruf jim, tetapi titik satunya ditambah titik 2 lagi ya, menjadi titiknya 3, itu C ya.
Kemudian D itu dengan huruf dal. E itu tadi sudah saya sebutkan ada ya atau lain-lain. F ya pakai fa juga tanpa titik dua. Nah, G ini dengan huruf kaf tetapi terdapat titik tiga di bawah huruf kaf. Nah, jadi G ini adalah padanannya huruf kaf yang di bawahnya ada titik tiga. H, G, H ya seperti biasa huruf H gitu ya. Ya, I berarti huruf bunyinya atau konsonan itu huruf ya. Jim ya J atau jim ya itu sama. Kemudian K ya kaf pakainya, lam ya lam, L lam ya L ya. M itu pakai mim, N itu pakai nun, O itu pakai wawu. Ya P tadi sudah saya sebutkan pasar gitu kan. Itu pakai fa atau fa ditambah titik dua lagi menjadi titik tiga. T itu pakai qaf, kemudian R itu pakai ro, S itu pakai sin, T itu pakai ta, W itu pakai wawu, Y itu pakai ya, huruf ya, Z itu pakai huruf Z, Z atau Z, za. Ya. Kemudian U itu huruf wawu yang adalah konsonan, nanti dicampur dengan yang lain. Nah, ada bunyi yang memang tidak ada di dalam huruf hijaiyah, yaitu seperti nyonya misalnya, ny ya, nyonya, ny. Maka ini dipadankan dengan huruf ya, tetapi ditambah titik tiga. Jadi nya, ya, nyonya. Ya. Kemudian satu lagi yang mungkin misalnya barang, misalnya eng atau ng, maka ini juga dipadankan huruf rin yang ditambah lagi titik tiga menjadi titiknya tiga. Rin, eng, berarti eng barang. Nah seperti itu. Oke, jadi itu nanti bisa dicontohkan di berbagai contoh, nanti bisa dipelajari. Nah, contoh misalnya ini ponsel. Ponsel. Maka pakai huruf fa yang ada titik tiganya ditambah u yaitu pun dikasih ditambah huruf wawu berarti fa titik tiga ditambah wawu, kemudian non sama sin sama lam, jadi punsel gitu ya, punsel. Oke, jadi itu cara memahami huruf pegon. Jadi mudah sekali sebenarnya. Sekolah misalnya, maka hurufnya adalah sin, kaf, wawu, lam, ha. Sekolah, nah, sekolah atau sekolah. Nah seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu adalah huruf pegon. Jadi masih ada contoh banyak sekali. Yang penting di dalam huruf pegon ini untuk memahaminya sering-sering melatih menulis huruf pegon dari berbagai kalimat. Ya, apapun yang dibacanya, misalnya buku, papan tulis, jalan misalnya, maka dibuat huruf pegon itu bisa semua. Jadi itu dulu teman-teman, akhir kata dari semakin banyak melatih kemampuan untuk menulis pegon, maka semakin bagus untuk bisa membuat tulisan huruf pegon baik dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Sumatera, Melayu misalnya, atau bahasa Batak, bahasa Papua Nugini atau Papua Irian Jaya, ya, dan lain sebagainya. Karena pokoknya ajam selain bahasa Arab. Itu dari saya. Jangan lupa subscribe di channel ini, di channel Mapel, supaya nanti kita terus update
Kita lama ndak update ya teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kegiatan di offline sangat padat sekali, sehingga belum sempat meninjau dan lain sebagainya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.